Polisi menangguhkan penahanan belasan mahasiswa Trisakti tersangka kasus demo ricuh di Balai Kota Jakarta. Mewakili teman-temannya, seorang mahasiswa meminta maaf atas kegaduhan yang sempat terjadi. Mahasiswa Trisakti Muhammad Amar meminta maaf usai penahanannya atas kasus kericuan demonstrasi peringatan reformasi di depan Balai Kota Jakarta ditangguhkan. Dalam proses penangguhan penahanan tersebut, Muhammad Amar ditemani Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, serta pihak Rektorat Bidang Kemahasiswaan OLA. Setelah menandatangani berkas penangguhan penahanan, 16 mahasiswa yang sebelumnya ditetapkan menjadi tersangka dipulangkan dan kini mereka diwajibkan lapor diri. Sebelumnya saya dan juga teman-teman kemarin ingin meminta maaf atas kegaduhan yang telah terjadi di Balai Kota atas unjuk rasa yang telah kami lakukan. Sebelumnya polisi tetapkan 16 mahasiswa sebagai tersangka dalam kericuan demonstrasi peringatan 27 tahun reformasi 21 Mei 2025. Mereka ditahan atas dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap aparat polisi. Dari tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, buat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, 20 supporter Persikas Subang yang menggelar aksi Selamatkan Persikas ditangkap Polres Subang. Usai diperiksa dan didata, mereka akhirnya dipulangkan. Angkan Satreskrim Polres Subang usai diperiksa dan didata Kamis malam. Mereka ditangkap polisi usai menggelar aksi Selamatkan Persikas di acara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Kecamatan Ciasem, Subang, Rabu malam. Menurut salah satu supporter Persikas, aksi dilakukan karena tim kebanggaan mereka Persikas Subang yang berkompetisi di Liga 2 akan dijual pihak manajemen. Mereka ingin meminta Bupati Subang yang hadir di acara tersebut juga menyelamatkan Persikas dari rencana penjualan. Sementara Polres Subang berdalih hanya mendata dan memastikan mereka benar-benar supporter Persikas dan bukan penyusup yang akan berbuat onar. Siapa kamu? Mungkin rekan-rekan itu ingin menyuarakan aspirasi karena tim kebanggaan Kota Subang sedang ada rumor akan beralih ke Sumatera Selatan. Dan mungkin untuk penyampaian aspirasinya kita sangat menyayangkan karena tidak sesuai dengan timing dan kondisinya. Mungkin juga bisa jadi pembelajaran untuk kita bagaimana untuk menyampaikan pendapat. Pasti ada. Tersebut adalah kami ingin betul-betul orang-orang tersebut merupakan supporter Persikas dan tidak disusupi oleh oknum-oknum lain yang punya maksud yang tidak baik, sehingga kami datakan pada saat itu. Namun ketika kami hubungi pihak orang tua maupun pihak yang bersangkutan, HP-nya tidak aktif, sehingga kami secara persuasif mendatangi. Sebelumnya, Rabu malam, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ngamuk saat mengisi acara di Subang, Jawa Barat. Ia kesal dengan sekelompok supporter bola yang meneriakan yel-yel tolak klubnya dijual dan dianggap tidak beretika. Hai, berhenti kamu! Duduk! Ini bukan forum Persikas, ini forum saya. Siapa kamu? Tolongkan spanduknya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk saat hadir di acara Nganjang Karakyat di Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Subang, Rabu 28 Mei 2025. Deddy bahkan bangkit dari duduknya dan melanjutkan kemarahannya. Ia naik pitam ketika sekelompok orang membentangkan spanduk yang menolak dijualnya klub sepak bola Persikas Subang, disertai teriakan yel-yel yang mengganggu jalannya acara. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya ini penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Urusan Persikas bukan di sini di lapangan dan bukan urusan saya. Kamu ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persikas. Siapa kamu? Masuk sini. Cari siapa orangnya dengan saya sini.
Dedi Mulyadi marah karena saat insiden terjadi ia tengah berdiskusi dengan ibu 4 anak yang ditinggal suaminya menikah lagi. Usai kejadian, Dedi pun memberikan penjelasan di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut kemarahannya bukan soal penolakan kritik, melainkan soal sikap dan etika dalam menyampaikan aspirasi. Saya malam itu marah karena ada sekelompok orang yang tidak memiliki adab dalam hidupnya. Di saat air mata jatuh, karena rasa empati pada derita seorang ibu yang memiliki 4 anak dan membiayai mereka hanya dengan memungut botol-botol bekas, tetapi anaknya bisa tumbuh dengan baik. Suaminya menikah lagi dengan orang lain. Ini berteriak yel-yel untuk menyelamatkan Persikas karena klubnya berpindah tempat, dibeli oleh pihak lain. Tentunya sikap ini adalah sikap yang tidak beradab, yang menempatkan sebuah masalah tidak pada tempatnya. Dedi pun menyebut tindakan para pembawa spanduk tidak beradab, tidak empatik, dan lebih mementingkan ego daripada kemanusiaan. Persikas merupakan tim sepak bola asal Subang yang berkompetisi di Liga 2. Dedi menyebut saat ini masyarakat Subang lebih membutuhkan jalan dan sekolah yang baik dibanding Persikas. Mengelola sepak bola butuh biaya besar dan Dedi pun menilai uang Pemda Subang tidak akan cukup. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polisi pastikan Cristiano Tarigan, pengemudi sedan maut menggunakan plat nomor palsu saat menabrak Argo Eriko Avandi hingga tewas. Pelaku yang mengganti plat nomor asli sebelum mobil itu disita, kini diperiksa polisi guna proses hukum selanjutnya. Inilah video amatir yang menunjukkan kondisi mobil sedan mewah yang dikemudikan oleh Cristiano Pangarapenta Tarigan, mahasiswa UGM yang menabrak mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Dalam video, mobil mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM ini berplat nomor F1206. Namun saat diamankan polisi terungkap nomor polisi ini berubah menjadi B1442NAC. Dari hasil penyelidikan terungkap, penukaran plat mobil terekam CCTV di lokasi kendaraan pelaku disimpan, yaitu di Polsek Ngaglik. Pelakunya pun kini masih diperiksa sebagai saksi. Pelaku yang mengganti plat nomor mobil pelaku bukan anggota kepolisian. Karena itu mobilnya parkir di belakang Polsek sana, itu mereka berkumpul di sini tiba-tiba mengganti tanpa sepengetahuan dan izin dari kita. Ya, ada CCTV-nya sudah ada semua. Itu bukan anggota Pak yang mengganti Pak? Bukan anggota, ya. Ya, tidak ada anggota saya, hanya untuk mengganti itu untuk apa? Ada CCTV-nya sudah ada semua, orangnya sekarang dalam pemeriksaan. Cristiano Pangarapenta Tarigan adalah pengendara mobil yang diduga menabrak motor yang dikendarai Argo Eriko Avandi. Akibat tabrakan ini, korban yang juga adalah mahasiswa UGM meninggal dunia. Saat ini, pelaku masih ditahan di Polres Sleman untuk diperiksa. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.